jalurnya ya dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, itu semua sama gitu kan. Nah, sehingga ketika bicara Zionism itu yang ada pada kitab lain, itu sebenarnya menurut gue banget, ya kitab lain itu juga kitab kita juga gitu kan. Kalaupun kitab terakhir Al-Quran, syariat terakhir Al-Quran, emang karena diarahkan, di guide oleh Nabi Muhammad harus begitu. Tapi bukan berarti kitab lain itu harus dianggap sebagai bagian di luar kita, bukan. Itu bagian kita juga. Cuma karena sejarah udah demikian larut, mungkin terjemahannya berbeda, sebagaimana yang juga ada di kitab suci Quran diterjemahkan secara berbeda juga. Jadi kalau kita menganggap bahwa kitab suci hanya Al-Quran, itu bermasalah. Paling tidak dari pengalaman gue banget, kalau kita cuma baca Quran, apalagi terjemahan ya, kita akan susah atau terkendala kemajuan kita dalam hal menyelidiki alam gitu. Flat Earth, bumi datar, itu juga karena informasi dari saudara-saudara kita yang Nasrani di luar negeri khususnya. Dan itu bagi gue banget benar-benar berkah, karena dari situ dimulai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Kalau sebelum itu nggak ada kecintaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hati pengen punya pemahaman tentang alam, tapi di lain pihak kok ya susah gitu. Baca buku jadi, aduh, belajar fisika itu bikin pusing gitu kan. Itu kendala. Tapi ketika ditemukan paradigma yang benar, flat earth, itu kita bisa berkembang, walaupun dengan otodidak berkembang gitu. Flat earther kan nggak ini, umumnya pemikir bebas, mau baca buku yang mana lagi, orang referensinya aja masih sedikit. Itu pemikir bebas, peneliti lah gitu, walaupun mereka nggak disebut peneliti, ya tetap hakikatnya mereka peneliti. Itu lebih menggairahkan tuh ilmu pengetahuan. Nah, termasuk dalam hal-hal lain, bahwa kitab suci lain itu membantu kita gitu. Nah, kalau kita nafikan, ya macetlah kita. Sebagaimana ketika belum mengenal flat earth, ya macet, itu fisika itu gelap. Nah, bagaimana kalau dalam konteks yang lain, sosial, politik, agama, begitu kan? Tetap kitab suci lain itu diperlukan untuk kita baca, dalami ya. Karena kalau belum apa-apa kita menganggap kitab suci agama lain sebagai bukan bagian dari kita, itu bisa bermasalah. Artinya ketika ada orang yang seolah-olah membela Zionism, langsung dibilang Zionis asli, Zionis kaki tangan Israel, Amerika, apapun gitu. Padahal kita cuma murni untuk mengkoherenkan apa yang kita yakini gitu. Yang tanpa itu keyakinan kita jadi cacat. Ya, Zionism itu tidak mesti berdarah-darah atau cerita soal perampasan. Zionisme sekadar kumpul orang-orang keturunan Israel itu akan ngumpul di akhir zaman. Apa yang jahat kalau gitu, kalau sekadar ngumpul gitu kan? Yang jahat itu yang ngerampas. Nah, kalau sekadar ngumpul itu jangan-jangan justru sebaliknya, bukannya jahat tapi justru kebaikan. Cuman formatnya gimana dulu gitu kan?
Zionisme itu bukan kejahatan. Yang jahat itu pelaksanaannya yang melanggar hak asasi manusia. Dan kalau disebutkan keturunan Israel di Bible ya, itu akan memimpin dunia. Ya kalau itu emang firman Allah asli ya, why not? Kalau emang terbukti tidak asli ya kita nggak akan terima gitu. Cuman disinyalir itu kalau umpamanya asli ya kembali kepada ini abstraksi ya. Seandainya Zionisme itu emang asli firman Allah, ya kita dukung. Tapi dukungnya kan juga harus dengan perspektif begitu kan. Coba kita lihat keturunan Israel itu, ya terbukti kecerdasan mereka itu ya diakui di atas rata-rata manusia di dunia. Makanya kalau mereka pada akhir zaman adalah kelompok yang menulang punggungi kepemimpinan dunia, itu masih bisa diterima. Yang tidak bisa diterima adalah tindakan zolimnya itu. Dan yang disebut Israel yang memberi manfaat kepada dunia itu bukan Israel yang politik, Israel yang berkarya gitu kan. Mereka menciptakan temuan-temuan teknologi-teknologi dan tidak dikenal sebagai politisi. Paling banter ya ada Bill Gates ya. Bill Gates itu ditafsirkan sebagai politisi, tapi selebihnya mereka itu berkarya aja. Jadi dengan berdasarkan track record ini, mereka itu layak untuk memimpin dunia. Cuman kalau disebut Israel asli dan lebih asli, itu kita ya mau gak mau bicara tentang Indonesia. Kalau di sana kan Jewish. Kalau di Indonesia ada pendapat Jew, Jawa, Nusantara gitu. Dan naga-naganya sebenarnya orang Indonesia ini ya sama juga dengan Jewish yang di sono ya. Nggak kalah sumbangannya. Nggak kalah, cuman tanpa gembar-gembor. Umpamanya Ki Hajar Dewantoro itu menjadi inspirasi bagi pendidikan Finlandia yang dikenal sebagai terbaik di dunia. Itu inspirasinya dari Ki Hajar Dewantoro. Terus siapa yang pemenang Nobel dari Bangladesh itu, Muhammad siapa? Itu inspirasinya dari wanita Jawa Timur. Apalagi Habibie itu paling getol bikin teori itu. Yang lain gimana? Itu Jew dari Nusantara. Jadi yang dari Nusantara lebih banyak menyumbangkan tanpa nama gitu kan. Dan kalau diadakan penelitian, boleh diadu itu secara kuantitatif. Jewish versus Jew, itu mana yang lebih signifikan gitu kan. Baik dalam segi segi keaslian pengertian dari keturunan Israel, atau yang lain-lain seperti prestasinya ya, terutama prestasinya. Itu boleh diadu, tapi kalau berdasarkan kesan umum ya Jewish itu yang unggul karena pemberitaan. Tapi Jew yang asli gitu ya nggak kalah lah. Kalau orang Indonesia ya sebut Jew, ke luar negeri itu lebih melambangkan Esher ya, anaknya dari Nabi
Yakub ya, suku Eser. Suku Eser itu disebut paling diberkati, paling dianjurkan untuk di apa? Difavorkan ya, difavoritkan gitu. Yaitu, dan makanannya itu disebutkan mewah atau kaya, yang seorang raja pun layak untuk menikmati makanan dari suku Eser itu. Ini indikasi Indonesia ini. Jadi kalau di Bible itu indikasi negeri kepulauan di timur itu nggak 1-2 gitu kan. Nah, agamanya udah Islam. Karena agamanya udah Islam dan mereka punya darah Israel, tapi di sini pula bercampur dengan ya keturunan Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut keturunan Israel, iya. Keturunan Ismail, iya. Keturunan Nabi Muhammad ada juga gitu kan. Nah, kalau Bani Israel itu dinubuatkan suatu saat akan dikalahkan, ya kemungkinan besar dikalahkan oleh Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia juga menyimpan darah Israel, tapi udah bukan dalam pengertian Bani Israel yang disebut di Quran yang akan dikalahkan. Ya, intinya berpegang pada kebenaran keadilan, dah itu kuncinya di situ. Mau disebut Zionis atau mau disebut Kadrun, Wahabi, Rafidi, apapun, kalau debat biasakan di label-label begitu. Itu prek lah, nggak perlu ditanggapi gitu. Yang penting kita punya konsep, ayo diuji gitu. Jadi kita harus menukik ke dalam pengertian sesuatu hal yang semurni-murninya gitu. Walaupun sejarah sudah mengotori, tapi istilah Zionisme katakanlah ya, jangan serta-merta dipastikan itu jahat. Soalnya yang mengerikan itu kalau ternyata ya, kalau itu memang firman Allah, gimana? Sedangkan dari awal kita udah dididik untuk jangan baca kitab lain, kitab Quran aja udah sempurna. Padahal kan di Quran sendiri disebut yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Jadi yang dipercaya itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang sebelumnya. Tapi kenapa sampai di sini, sampai di zaman mari yang kita orientasikan hanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Itu kan berarti menyalahkan ayat itu sendiri. Yang menyalahkan Quran juga otomatis menyalahkan kitab-kitab lain. Padahal kitab-kitab lain itu adalah firman Allah juga. Jadi settingan awal ini emang cenderung akan membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, tapi lumayan ya, bukan orang ngetop, jadi ngomong Zionisme ini nggak dimasalahin apa-apa. Di dunia nyata ini orang lebih ngelihat ke perilaku kita kok. Kita mau punya pendapat apa kan? Katakanlah gue banget diendus sebagai Syiah gitu ya. Ada yang Wahabi ya, tetangga. Kok nggak apa-apa itu? Yang penting gini, kata dia, kata si Wahabi. Nggak apa-apa sih, Yang penting begini gitu.
Pokok banyak hal-hal yang seharusnya membuat kita dibikin terpuruk, terhujat gitu. Kok di dunia nyata nggak apa-apa kok. Gitu ya, tetangga ada yang bersebelahan gitu, ya berseberangan dengan antara Yahudi dengan Syiah. Kok akur-akur aja Lebaran ngunjungi gitu kan. Jadi yang di internet itu apa gitu, Syiah versus Wahabi. Padahal nggak apa-apa. Kita berbeda pandangan itu bukan berarti kita jadi musuhan. Tetap baik aja gitu kan. Begitupun dengan kasus Zionism, kalaupun gue banget ini ungkapin ke keluarga Handai Tolan, nggak yakin bakal dihujat. Orang di dunia nyata ini, orang kalau berpendapat itu mau berpendapat apa itu nggak masalah. Yang penting kelakuan lo gimana gitu kan. Apalagi mungkin di Jakarta ya, nggak tahu di daerah mungkin sama juga. Orang Jakarta tuh santuy lah, lo mau ngomong apa, yang penting lo kagak rese, udah itu udah cukup. Lo mau ngomong silahkan, gue denger gitu kan.